Shalom, selamat pagi. Mari kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat 11 ini seringkali menjadi ayat yang sangat indah bagi kita, yang suka kita klaim karena ini adalah satu janji Tuhan yang pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ini sudah Tuhan sediakan untuk kita dan sangat luar biasa indahnya. Tetapi sayangnya seringkali kita melewatkan banyak rancangan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Karena seringkali kita belum mengetahui bahwa Allah itu luar biasa ketika merancangkan hidup kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Seringkali juga ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita, kita sering salah jalan, kita sering salah melangkah, karena kita yakin Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, sehingga kita buru-buru melakukan segala sesuatu. Atau kita takut, apakah hal yang akan kita lakukan ini sesuai dengan janji Tuhan atau tidak. Nah, pagi hari ini kita mau melihat bagaimana supaya kita bisa mengetahui rancangan Tuhan terhadap diri kita. Dalam ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita bisa mengetahui rancangan Tuhan terhadap kita. Yang pertama adalah kita harus bisa berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang kalau bicara doa, mereka malas untuk berdoa. Apalagi kalau disuruh bangun pagi untuk doa. Sangat malas. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa kita dapatkan dengan baik. Doa adalah napas hidup orang Kristen. Napas hidup kita. Tanpa berdoa, sama seperti kita tidak bernapas. Dan seringkali doa ini jarang untuk kita lakukan. Saya suka menyindir dalam tanda kutip. Kalau saya sedang bersama dengan teman-teman, saya suka nyindir. Ada satu lagu yang kita tahu, lagu Di Doa Ibuku. Lagu ini berkata, di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibu ku dengar, karena Bapa tak berdoa. Saya suka memplesetkan lagu ini untuk menyindir beberapa rekan-rekan ketika sedang berkumpul. Begitu banyak anak-anak Tuhan, dalam arti bapak-bapak yang tidak memberikan contoh yang benar terhadap keluarga. Anak-anak tidak pernah melihat bapak ikut doa. Yang mereka lihat yang rajin doa adalah ibu-ibu. Sehingga yang banyak dilakukan dalam persekutuan doa itu, yang banyak hadir adalah ibu-ibu, bapak-bapaknya kurang. Sebenarnya dalam keluarga yang harus menjadi pendoa utama adalah bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya harus
memberikan contoh dan teladan kepada keluarga. Ketika dia punya masalah, dia harus berseru, berdoa kepada Tuhan. Dia harus memberikan contoh, dia yang memimpin keluarganya untuk berdoa. Tapi seringkali yang anak-anak lihat adalah ibu-ibunya yang doa. Bapaknya kalau disuruh doa malas. Punya kegiatan yang lain. Ketika harus berdoa, mungkin bapaknya punya hobi, punya acara yang lain, sehingga tidak ikut berdoa. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita punya masalah, kita kumpulkan keluarga kita. Kita ajak istri anak kita, mari kita berseru pada Tuhan. Kita berdoa. Kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita akan menjadi intim dengan Tuhan. Ketika kita berseru, kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Berarti dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga hubungan kita. Kita harus berdoa senantiasa. Mazmur 66 ayat 19 juga berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar, Dia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana Allah bisa mendengar apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Apa yang akan kita serukan kepada Tuhan? Oleh karena itu pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk setiap saat kita berseru dan berdoa pada Tuhan, supaya kita bisa menemukan Tuhan. Contohnya seperti ini, ketika saya perlu pertolongan, kalau orang yang saya kenal, akrab dengan saya, bergaul karib dengan saya, mudah untuk saya ceritakan apa masalah yang sedang saya alami. Saya butuh pertolongannya, lebih mudah untuk saya ceritakan. Tapi kalau saya tidak kenal orang itu, tentu akan sangat sulit untuk saya memulai suatu pembicaraan. Begitu pula dengan Tuhan. Ketika kita mulai bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mudah untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya butuh pertolongan. Yang kedua adalah ayat yang selanjutnya, ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ketika kita mencari Tuhan, ternyata Tuhan itu harus kita cari. Karena bukan Tuhan yang memerlukan kita, tetapi kitalah yang memerlukan Tuhan. Sehingga kita harus cari Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin jauh dari kita. Tuhan rindu untuk selalu ada, untuk selalu dekat dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita cari Tuhan terus, Tuhan akan membuat kita menemukan Tuhan. Mazmur 119 ayat 2 berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kalau kita cari Tuhan itu harus dengan segenap hati. Sama seperti kita melakukan segala pekerjaan yang kita lakukan. Kita harus lakukan dengan segenap hati. Tapi seringkali Tuhan itu sepertinya bersembunyi dari kehidupan kita. Nah, yang membuat Tuhan itu sepertinya bersembunyi atau menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang menjadi penghalang ketika kita mau bertemu dengan Tuhan adalah dosa kita. Segala kejahatan yang kita lakukan. Oleh karena itu ketika kita tahu, kita sadar bahwa segala dosa dan kejahatan kita itu yang membuat penghalang untuk kita bertemu dengan Tuhan, maka kita harus membereskan semuanya. Kita kembali kepada Tuhan supaya kita bisa menemukan Tuhan.
Kita mulai bisa bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi rencananya bagi hidup kita. Apa yang harus kita lakukan. Kita harus minta hikmat Tuhan untuk menerangi akal hidup kita, akal pikiran kita, agar kita bisa mengetahui rancangannya. Dan kita bisa membuat hidup kita lebih terarah. Kita bisa berjalan lebih tepat, lebih sesuai dengan rencana yang Tuhan rancangkan sejak semula. Cari Tuhan, tidak boleh setengah-setengah. Cari Tuhan harus sepenuh hati. Harus sepenuh hati baru kita bisa menemukan Tuhan. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah berjanji untuk selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan akan menyertai dalam penggenapan rencananya dalam hidup kita. Jika kita sudah tahu bahwa Allah merencanakan yang terbaik, maka kita harus menjadi orang yang melakukan segala sesuatu dengan terbaik juga. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu, kita setengah-setengah. Ini kan tugas Dia, bukan tugas saya. Saya hanya ikut membantu, sehingga saya tidak melakukan apa yang terbaik yang bisa saya berikan. Kita harus bisa mencontoh orang-orang yang bisa membagi dengan full, dengan hati yang penuh. Karena Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tahu kita melakukannya bukan untuk orang, tapi kita melakukan untuk Tuhan. Maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan membuka kita jalan-jalan yang menjadi rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di sanalah kita akan mendapatkan atau mengalami hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita dari sejak semula. Dengan sangat indah, Tuhan akan berikan kepada setiap anak-anak yang sudah Tuhan rancangkan damai sejahteranya, hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mudah untuk mengucap syukur. Banyak orang yang tidak bisa mengucap syukur karena dia tidak mengalami hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kita bisa mengalami hari-hari yang indah dengan Tuhan, kita bisa menikmati rancangan yang sudah Tuhan berikan buat kita, kita bisa mengucap syukur. Karena ketika kita bisa mengucap syukur, berkat Tuhan pun akan melimpah dalam kehidupan kita. Satu Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, hal yang pertama yaitu kita harus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah kita harus mencari Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin cari Tuhan. Supaya rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik yang akan kita terima. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini.